Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel dan selamat datang di BDG Bicara dalam Gulita. Kali ini episode kedua ya. Jadi di segmen BDG ini gue mau bahas apapun sesuatu yang menurut gue menarik. Gue mau bahas di sini. Buat yang belum nonton episode 1, silakan nonton di channel gue. Gue ada upload beberapa bulan yang lalu. Dan untuk di episode kedua ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ada bareng sama seorang apa ini? Seorang om-om. Atau seorang apa? Om-om. Bukan om-om ya? Gue reputasi gue di channel lu langsung jatuh kayaknya. harapan gue untuk meningkatkan subscriber di sini langsung pupus sepertinya. Belum apa-apa udah ngejatuhin reputasi ya? Yoi. Iya, jadi ini ada. Padahal saya punya rencana untuk mengambil subscriber Anda. Waduh, sekali. Iya. Jadi gue sekarang lagi bersama Blind Man Jack. Jadi ini kalau kalian tahu seorang stand up comedian tunanetra, nah ini dia Blind Man Jack. Jangan lupa subscribe juga channel dia ya, nanti gue taruh di link deskripsi. Oke. Halo Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik. Gimana nih, sibuk apaan aja nih selama WFH? Sibuk kerjaan ya, karena kan kalau gue kerja LSM ya, dan LSM gue juga merespon permasalahan COVID juga. Jadi basically gue tambah sibuk dengan ada beberapa program yang berkaitan dengan COVID response, tapi di sisi lain gue tidak boleh keluar rumah, jadi agak bosen aja sih hidup buat itu. Iya bener nih. Bener. Udah 4 bulan kurang lebih nggak keluar ya. Dan kalau teman-teman gue yang lain tuh udah mulai masuk kantor tapi di rolling gitu. Nah gue juga ini sih, gue masih ditahan ya, artinya karena kan kalau kita tunanetra kan resikonya lebih tinggi ya. Oh iya sih benar. COVID ini Harus megang. kalau kita naik transportasi kita bener kan, kita harus bergerak sana bergerak sini. Belum lagi kita berganti-ganti pasangan ya enggak? Iya benar. Jadi Ya, harus kalau ada yang nuntun gitu kita nggak tahu ya kan. Nah itu kita kan nggak tahu kan, nah makanya akhirnya dari kantor gue udah di rumah. Benar sih, ada yang nanya, ada yang pernah nanya juga sih ke gue kayak kalau misalkan tunanetra di saat COVID gini, misalkan dia ke mall itu gimana tuh kalau misalkan mau buka pintu ATM atau gimana kayak gitu kan. Ada yang pernah nanya gitu juga sih ke gue. Ya, dan apa namanya ya, baiknya sih memang kalau masa COVID ini pergi dengan pendamping yang memang sudah biasa sama kita ya, jadi yang tepat kecil gitu ya, resiko lah. Bener. Terus apa namanya, selain sibuk di LSM tadi, terus lagi ngerjain apa nih? Ada project stand up atau apa gitu? Stand up sepi karena job gue dibatalin semua. Sama gue main musik juga sepi bos. Biasa. Iya. Gue jujur ya gue masih merasa beruntung gitu karena gue punya pekerjaan tetap. Karena stand up itu kan apa ya, kalau dibilang sesuatu yang jadi sampingan gue, tapi kan gue seriusin juga gitu. Oh iya. Cuman begitu stand up hilang berasa banget, Pak, kapal miring. Luar biasa, kapal oleng kapten. Iya, kapal oleng, tapi ya itu. Sementara teman-teman kita yang lain gitu mungkin ya kayak apa namanya, yang benar-benar menggantungkan dari musisi, dari jual kerupuk, dari pijat. Aduh gue prihatin. Nah itu benar sih. Emang kayak mati total gitu ya, lumpuh total ininya. Iya. Kemarin sempat juga kan apa namanya, artinya kita beberapa teman tunanetra juga berkoordinasi juga untuk bantu kawan-kawan yang lain gitu. Ya alhamdulillah sih masih ada pihak-pihak yang membantu juga dalam kondisi seperti ini, tapi ya mudah-mudahan masih banyak orang lah. Ya. Masih banyak insya Allah. Iya. Gitu.
Nah di Terus kalau gue juga lagi rajin, akhirnya gue jadi rajin nulis materi sekarang. Karena oh iya iya. eh, Waduh ya. jadi gue gue ngumpulin materi-materi baru, cuman nggak bisa dicobain karena nggak ada open mic, nggak ada Iya nggak ada open mic online gitu nggak ada ya? open mic online ada, cuman di awal-awal tuh ada, cuman teman-teman agak bosen juga ya karena apa ya, nggak kurang dapet lah kalau online tuh, kalau stand up online tuh Iya sih. memang kita tuh butuh feedback soalnya. Iya benar benar benar. Kalau 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 misalkan open mic online kan misal feel panggungnya itu nggak dapet ya. Iya. Oke, nah di podcast gue kali ini sih gue kayak lebih pengen ngebahas tentang ini aja sih, tentang kehidupan seorang tunanetra yang mungkin lu udah berkeluarga kan ya bang ya? Ya, gue udah berkeluarga. Istri atau Alhamdulillah satu. Oh, alhamdulillah atuh ya. Nah gue pengen ngebahas Satu kayak aja nggak habis. itu. Gue pengen ngebahas kayak banyak pertanyaan-pertanyanyaan orang soal tunanetra gitu. Tapi sebentar deh, sebelum masuk ke soal keluarga dan semacamnya itu, ada yang pernah nanya juga ke gue. Dan ini pertanyaan gue pribadi juga sih sebenarnya, kayak tunanetra, buta itu atau apalah, penyandang disabilitas sensorik netra atau yang semacamnya itu penggunaan istilah-istilah gitu yang benar yang mana sih sebenarnya? Kalau bicara penggunaan ya, gini, kalau kita bicara disabilitas, kan dulu kita dikenalnya dengan istilah cacat. Nah, Penyandang kalau cacat. kalau cacat itu kan, kalau kita lihat ke kamus itu artinya rusak atau kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang. Nah, kita kan nggak mau kan dibilang gitu kan, masa iya manusia rusak, masa iya manusia mutunya berkurang nilainya. Sedangkan gitu kan, bilang bahwa manusia diciptakan dalam bentuk paling sempurna kan gitu kan, yoi. Betul, yoi, dan itu benar, itu memang apapun bentuknya kita kan diciptakan ya kita paling sempurna, makanya kita cari pandangan kata yang lain, kata disabilitas gitu. Nah intinya disabilitas ini nggak cuman istilahnya nggak cuman memperhalus kata dari cacat jadi disabilitas itu lebih halus, enggak juga, dia memang punya meaning yang berbeda, dia punya makna yang berbeda, di mana di situ menunjukkan kondisi seseorang yang dia mempunyai disfungsi atau perbedaan fungsi dari organ tubuhnya, terus dia mengalami hambatan dari luar, akhirnya dia tidak bisa berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Nah, kalau mau ngomongin ini bisa satu podcast sendiri ya. tapi intinya gini, yang gue mau sampaikan berbeda dengan kata, kalau misalnya gue boleh bandingin gitu ya. Tadi kan gue bilang bahwa sebenarnya kata cacat itu bukan sekedar memperhalus kata cacat, tetapi justru ada konsep yang berbeda gitu ya. Ada konsep yang berbeda. Berbeda dengan kalau misalnya dulu kita dengar kata Cina diganti dengan kata Tiongkok. Nah, kalau itu kan sebenarnya cuma memperhalus doang kan. Konsep sama gitu kan. Konsepnya sama gitu, bahwa dan secara internasional pun dikenalnya China gitu kan, bukan betul gitu kan. Betul, tapi karena selama ini orang menggunakan kata Cina itu dengan kasar gitu kan, akhirnya diganti dengan Tiongkok. Nah, gue yakin nih kalau misalnya ntar 10-15 tahun lagi, kalau attitude-nya nggak berubah, nanti kata Tiongkok juga akan mengalami kasar lagi. Masih yang sama kata Cina, iya. Benar. Orang terakhir gitu, Tiongkok lo gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak enak sih. Habis itu nyari lagi kata yang lain. Nyebutnya ribet nggak sih? Tiongkok lo kayak nggak enak gitu. Nah berarti kasusnya si tunanetra ini intinya kayak gitu. Iya. Jadi tunanetra dengan buta, gue sih pribadi belum nemu bedanya. Jadi kalau pribadi gue nggak menemukan konsep yang berbeda. Selain itu tadi, hanya tunanetra tuh hanya memperhalus dari kata buta aja. Jadi gue juga kalau misalnya
stand up atau gue lagi ini sama temen-temen gue, ya gue pakai kata buta aja. Iya. Tapi penggunaannya yang gue koreksi gitu. Dan lebih Bukan hanya sekedar mungkin menunjukkan. tergantung lo menggunakan kata itu di mana gitu kali ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mungkin bahasa formalnya, bahasa resminya mungkin tunanetra, tapi kalau untuk bahasa slangnya mungkin bisa pakai buta gitu ya. Iya, heeh. Dan itu apa namanya, kata buta itu tidak selalu dipakai buat makin. Jadi kayak misalnya misalnya ini apa namanya? Ya misalkan buta mata hatinya gitu kan nggak mungkin tunanetra mata hatinya Iya, itu kan, gitu. iya. Atau misalnya Acha Septiani dia nyanyi Budi pagi buta. itu tunanetra, nah mungkin kan Iya benar. Nggak nyambung, ya. nggak masuk nggak gitu. nyambung, nggak asik. Bener. Hmm. Nah terus apa namanya? Nah nyambung dari si pertanyaan tadi, ada yang pernah nanya ke gue. Serius ini ada seseorang ibu-ibu gitu. Jadi kayaknya anaknya baru tunanetra atau gimana gitu. Gue lupa juga kasusnya. Di situ dia nanya ke gue, Mas Fahri, anak saya nanti bakal ada jodohnya kan ya? Gue bingung asli mau jawab apa. asli serius. Anak saya bakal ada jodohnya kan ya? Gue jawab aja insya Allah Bu. Kalau misalkan gue nggak mandang ibu-ibu, gue pengen jawab, ya saya nggak tahu Bu, saya bukan Tuhan. Asli. Bu, emang ibu kalau lagi sholat lihat muka saya di sajadah Bu? Ada nama saya di sajadah Bu? Sebut namaku dalam sujud. Iya, makanya. Aduh. Tapi gini, di satu sisi gue ngerti ya kekhawatiran mereka gitu ya. Iya. Kita bukan mentertawakan musibah orang ya. Iya, dan tapi kadang-kadang tidak mentertawakan pertanyaan itu juga sih sebenarnya. Iya. Cuman memang kadang-kadang situasinya yang lucu gitu. Kenapa ditanyain ke kita gitu? Iya. Nah itu dia. Terus lu berkeluarga, lu nikah udah berapa tahun, Bang? Gue nikah udah dari 2017. 2017, 4 tahun ya. Sekarang sudah yang keempat. Oke. Istri nanti awas Oktober ya? insya Allah 5 tahun. Wes, mantap. Istri awas ya? Istri awas. Oke. Nah ini menarik nih. Apa namanya ketika lu pertama kali ngedeketin lah atau apa gitu, itu apa sih, maksudnya dari awalnya itu gimana ceritanya bisa kenal sama istri lu yang sekarang gitu? Karena ada juga yang bertanya-tanya emang, kalau emang ada ya tuh, maksudnya tunanetra sama yang awas emang nggak ribet ya gitu? Itu pertanyaannya banyak lagi tuh, asli. Itu klasik banget itu. Iya, asli. Nah lu pertama kali itu kenalnya di mana, terus prosesnya kayak gimana gitu? Gue kenal dia tuh prosesnya cukup panjang. Jadi pertama gue temenan sama temennya dia. Terus akhirnya gue dikenalin sama temen gue itu. Tapi setelah kenal itu gue nggak langsung jadian. Gue kayaknya sekitar 1,5 tahun kemudian baru gue akhirnya jadian, dan itu juga 1,5 tahun itu bukan PDKT, emang nggak ada ini aja. Nggak ada kejadian apa-apa lah gitu ya? Iya, nggak ada rasa, nggak ada apa gitu, dan dia juga waktu itu kan dia di Lombok kan, jadi kalau pas dia ke Jakarta paling kita ketemu, nanti dia ke Jakarta lagi kita ketemu, itu pun nggak ada ser-sernya lah istilahnya gitu kan. Biasa aja lah ya gitu kan. Nah terus sampai satu saat gue lupa, pokoknya itu deh udah sekitar 1,5 tahunan lah gue kenal dia, baru akhirnya ada rasa-rasa gitu kan, kayaknya gue pengen deketin dia gitu. Nah kebetulan dia tuh juga udah punya anak 2. Oke. Nah anaknya yang nomor 2 itu sering jadi bahan obrolan kita gitu. Jadi kalau paling sering tuh kita ngobrolin, jadi anak gue yang nomor 2 tuh abang, karena waktu itu dia masih TK dia waktu itu. Nah itu tuh
kita sering ngobrolin dia gitu sampai akhirnya gue ngerasa kok matching aja cara kita berpikir Pemikiran sama masuk ya, gitu. cocok lah ya gitu kan. Terus banyak bukan banyak kesamaan, justru gue merasakan banyak perbedaan antara gue sama dia, tapi ya kita bisa melengkapi ya, bisa saling melengkapi dan nemu titik temunya gitu loh. Oke. Gitu. Nah yang menarik, gue kalau waktu pacaran sama dia, tau nggak lo paling sering kemana? Kemana? Nonton. Oke. Nonton. Iya. Karena gue memang seneng nonton gitu, terus gue ajarin dia caranya gimana nonton sama tunanetra. Jadi gue kasih tahu, gue pengen nonton. Gue inget banget film pertama kita tuh Expendable ketiga. Oke. Terus yang main si Sylvester Stallone, terus si Arnold Schwarzenegger, Jason Statham gitu. Nah, apa namanya? Gue bilang sama dia, nanti kalau di dalam kamu harus bisikin aku, ini adegannya dia lagi ngapain, ini kalau yang nggak ada dialognya gitu kan. Yang nggak ada dialognya, terus yang apa ya, terutama yang nggak ada dialognya atau kejadian apa gitu kan. Ya waktu itu seru aja gitu, kayak misalnya pas lagi filmnya udah mulai gitu kan, ada suara gitu kan, Apaan tuh? Nah dia cuman tembak-tembakan. Ya iya gue tahu, tembak-tembakan, siapa yang ditembak, Siapa yang ditembak, siapa yang mati gitu kan. siapa yang nembak, siapa yang mati gitu kan. kalau tembaknya gue tahu gitu. Nah tapi akhirnya dari hal-hal kayak gitu jadi seru gitu loh. Pas pulang gue ngajarin dia lagi gitu, gue ngobrol lagi dia terus sampai akhirnya nonton banyak film. Dulu memang gue tuh seneng nonton, jadi pacar gue kebanyakan nonton, habis itu ngobrol. Oke, terjawab juga nih gimana caranya tunanetra nonton film, kejawab nih. Yoi. Ada juga pertanyaan begitu soalnya. Oke, berarti dekatnya tuh dari teman terus jadi dekat, terus pada akhirnya nikah gitu ya? Iya. Nah terus dan kita juga banyak ngobrol tentang ini sih, Rik. Artinya dia kan juga pertama kali ya kenal dengan tunanetra, tahu tunanetra secara dekat sama gue. Itu juga banyak pertanyaan dia tentang gimana kalau ini, kalau itu dan lain sebagainya. Dia banyak nanya juga ke gue. Tapi kalau dia sebenarnya lebih banyak memperhatikan gue. Jadi setiap apa yang gue lakukan dia perhatiin, oh gitu caranya. Nanti dia baru konfirmasi ke gue, biasanya begitu. Oke. Nah terus kan lo bilang tadi dia udah punya anak 2 segala macam gitu kan. Nah itu proses lu untuk meyakinkan keluarga itu gimana sih, maksudnya ya untuk lu meyakinkan mungkin orang tuanya dia, terus anak-anak lu segala macam gitu, itu gimana sih? Kan ada juga orang yang udah underestimate duluan gitu, maksudnya kayak emang tunanetra bisa ngasih makan anak gua apaan gitu kan. Pengen banget gua jawab gitu, selama makannya masih nasi sama lauk mama saya mampu aja bu, selama iya, bapak anaknya bukan jadi kalau maksud gua anaknya nggak makan olahan benih dari 7 samudra kan Pak. Iya kan, selama lu masih makan nasi sama makan lauk layaknya manusia umumnya sih ya nggak ada masalah kan gitu. Cuman kayak gitu loh, kayak tenang aja Pak, nanti anak gue hidupnya susah segala macam gitu. Jadi bayangan di mereka adalah tunanetra equal susah gitu kan, enggak juga. Itu gimana tuh gitu loh. Nah gue jujur aja ya, dulu kan juga berapa kali sebelum sama istri gue, sama Silvi, beberapa kali pacaran juga, dan ada beberapa kali gue juga yang kandas gitu. Nah dan kandasnya itu memang rata-rata ya ketika kita sudah mau menikah terus keluarganya nggak percaya, akhirnya ada penolakan dari keluarganya. Nah itu selalu terjadi. Sebenarnya termasuk juga dengan keluarganya Silvi itu sebenarnya ada penolakan juga.
gitu. Di awal ada inilah, ada keraguan lah gitu ya. Jadi akhirnya yang gue ditanyain segala macam hal juga. Cuman pertama gini, gue menunjukkan dengan sikap sebagai seorang tunanetra gitu ya. Sekali lagi gue merasa lebih beruntung dari teman-teman yang lain karena gue secara sikap itu dijaga banget sama orang tua gue. Jadi meskipun orang tua gue tuh selalu bilang, meskipun kamu nggak bisa ngelihat, tapi kamu tetap nggak boleh sembarangan. Jadi bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita berbicara dan sebagainya, itu gue tuh ditata banget sama mereka gitu. Attitude kita ngomong sama attitude-nya tuh ya betul. Gua ngomong sama lu sama gue ngomong sama orang tua itu pasti berbeda. Pasti beda, benar. Nah, itu hal pertama yang gue tonjolkan gitu, bahwa gue sebagai tunanetra yang orang mungkin kebanyakan orang berpikir untuk tunanetra kondisinya selalu memprihatinkan gitu kan, pakaiannya selalu lusuh misalnya, atau karena yang selalu ditampilkan di media yang kayak gitu-gitu bang. Kan iya betul, yang ditampilkan di media kebanyakan seperti itu, akhirnya kan stigmanya juga kayak gitu terbentuk seperti itu. Nah tapi ketika misalnya gua datang dengan, nggak perlu mahal ya kalau menurut gua ya, artinya bukan gua nggak bicara baju mahal, gua nggak bicara. Gua setuju itu. Iya. Kita dengan kita rapi, dengan kita attitude yang baik gitu ya, itu tuh orang udah cukup kaget karena tuh kok nggak seperti yang gua kira ya, gitu. Nah dari situ, berangkat dari situ lo akan lebih mudah untuk mematahkan hal-hal lain yang yang disangkakan oleh orang ke lo, karena dari situ orang mungkin gundah ya, artinya masa sih dia kerja gitu. Tapi kalau misalnya gini nih kondisinya, taruhlah Silvi ditanya sama ditanya sama bapaknya dulu gitu kan. Misalnya gitu, ini misalnya aja gitu kan, gimana dia kerja nggak gitu. Si Silvi misalnya jawab, oh iya dia kerja gitu. Wah nggak mungkin, gimana caranya orang buta bisa kerja? Tapi tadi gue bilang, ketika gue datang dengan attitude yang baik gitu, dengan dengan penampilan yang baik juga, orang mulai goyang kan gitu. Iya dia kayaknya dia bener deh, dia kerja gitu kan. Meskipun di dalam hatinya sendiri masih kok bisa ada penolakan. Masih ada kok bisa gitu. Tapi itu udah, gue yakin itu sebenarnya udah goyang. Dan rata-rata kalau kita menghadapi hal seperti itu, orang kan kadang-kadang denial ya. Artinya dia kan ada gengsinya juga. Gengsi, iya. Ketika dia udah dengan opininya dia, dengan stigmanya, terus wah datang kok kayak begini, nah gengsinya masih main juga tuh. Jadi dia biasanya tidak serta-merta langsung mengakui gitu. Langsung kita udah punya investasi dalam tanda kutip ya, investasi opini juga di benar. Dia minimal dia nggak bisa tidur dah malamnya deh. Dulu ya gitu kan, otaknya sudah bekerja keras dulu gitu kan. Iya. Minimal malamnya begitu dah. Gitu. Nah itu yang pertama. Nah terus ketika kita berdialog juga dengan mereka, kalau gue yang gue terapin itu, gue nggak mau nyalahin mereka. Artinya realitanya memang mungkin mereka nggak punya informasi, mereka nggak tahu banyak tentang tunanetra. Ya udah, gue harus lebih sabar dan menjelaskan ke mereka gitu. Ya, dan satu lagi ya, kita bisa faktor media tadi gitu ya, yang menggodok sehingga si tunanetra jadi diketahui orang ya kayak gitu kan. Iya, emang media tuh banyak yang kampret juga sih. Soalnya yang diumbar tuh kesedihan. Gitu. Terus kalau dan kadang-kadang gini, ada juga yang ini masukan ya, kalau ada media yang nonton, gue nggak bilang semua media jelek, tapi kebanyakan. Kalau udah urusan disabilitas tuh nuansanya pasti sendu. Iya benar. Kan meskipun menunjukkan prestasinya dia, misalnya
ini Walaupun dia bisa tunanetra melintas harus suara. bisa nyanyi, ya kan? Tapi tetap aja lagunya di belakang. Jangan menyerah, Gitu kan. jangan menyerah, ya. Nah, itu jangan menyerah, jangan menyerah. Padahal dia lagi lari 100 meter gitu kan. Itu ya. Nah itu. Iya, itu yang bikin susah tuh itu sebenarnya. Itu juga yang membuat pemahaman orang, stigma orang jadi salah gitu kan ya. Halo? Halo? Wah, kacau gara-gara lagu Jangan Menyerah terpotong gini. Kesalahan teknis, guys. Waduh. Tadi sampai mana lupa gue ini. Itu sampai jangan menyerah tadi. Iya. Cara membangun kepercayaan keluarganya dia tadi kan ya. Sampai ya apa namanya? sikap kita segala macam gitu-gitu kan tadi. Ya. Nah terus gimana kalau misalnya nih ada kasus-kasus tertentu yang penolakannya itu justru terjadi dari bukan penolakan ya, denialnya ini terjadi sama orangnya sendiri. Misalnya gini, kayak kalau misalkan gue nanti sama tunanetra, nanti emang dia bisa jagain gue. Terus emang kalau misalkan ada ular di rumah dia, di rumah gue nanti dia bisa matiin. Ada pertanyaan gitu. Enggak. Lu PDKT sama cewek mana di rumahnya banyak ular? Tapi ada loh pertanyaan gitu. Kalau misalkan ada ular gimana? Kalau misalkan ada rampok gimana? Asli. Ada ular diawak gitu. Tapi gini, kalau buat gue ya, gue sebenarnya lebih nyaman untuk dapat pertanyaan seperti itu dari orangnya langsung ketimbang dari orang sekitarnya. Kalau gue ya. Oke. Contoh nih si Silvi gitu ya. Ketika Silvi nanya gue misalnya, gue lupa dulu pertanyaannya dia apa ya, tapi ada lah ya pertanyaan kayak gitu. Dia pernah nanya, nanti kamu kalau misalnya kalau ngurus anak, kita punya anak, terus kamu harus ngurusin itu gimana caranya gitu. Nah, terus gue juga bilang gitu kan, karena gue juga belum punya anak, terus yang gue tahu adalah dulu keponakan gue seperti apa, terus bagaimana gue take care keponakan gue. Terus akhirnya kita jadi membicarakan hal-hal yang kemungkinan kita butuhkan supaya gue bisa jaga anak gitu loh. Artinya malah ada solusi di situ. Tapi yang kampret itu yang kalau temen-temen nih yang ngomongin. Nah, karena biasanya kalau pihak ketiga yang ngomong itu nggak ada solusinya, jadi mereka lebih pada ngomporin doang. Gimana lo kalau ntar gimana lo kalau ini, gimana lo kalau ini. Cuma gitu ngomporin doang nggak sih? Ngomporin doang, udah gitu belakangnya ada lagi tuh nanti. Kalau misalnya kejadian mereka ngomong juga, nah tuh kan apa gue bilang, tahu kan? Apa gue bilang? Nah kalau orang ketiga tuh kayak begitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini jujur ya, pernah ada kejadian istri gue waktu itu. Jadi kalau gue bilang, kalau menurut gue itu kayak disidang sama teman-teman dekatnya dia. Gitu. Jadi biasa cewek kalau udah berkumpul 4-5 orang nih, begitulah. Nah itu biasanya ini nggak cuma cewek semua nih, ada cewek cowok mereka ngumpul. Oke. Si istri gue kayak disidang lah waktu itu. Mereka nanyain macam-macam atas nama mereka sayang dengan istri gue. Kita care sama lu, kita sayang sama lu, kayak gitu lah intinya kan. Ya biasa lah yang begitu. Tapi menurut gue kesalahan utama dari teman-temannya dia adalah ketika mereka juga kenal gue, tanya langsung gue, tanya langsung dong gitu. Itu yang sebenarnya kita harus bisa
kalau misalnya nanti lo taruhlah lo punya pacar atau siapapun yang dengar ini lagi masa pacaran, atau misalnya lo punya pacar lo punya disabilitas dan atau tunanetra atau tuli atau apapun itu, build your communication. Lo harus berkomunikasi satu sama lain. Nggak masalah kalau lo punya ketakutan, lo omongin, tapi habis itu cari solusinya bareng-bareng. Gitu. Bener sih, itu bener kayak gitu, mencari solusi daripada lu takut tapi lu nggak ada action gitu. Betul, karena kalau lu wondering terus, itu hanya akan membawa lu kepada ketakutan yang lebih dalam lagi. Iya, makin panjang perkaranya gitu kan. Iya. Meskipun mungkin aja dia juga belum punya solusinya, kayak tadi contoh gue gitu kan, punya anak gitu kan, tanya lo nanti jagain anak lo masih bayi, anak lo umur 3 bulan 4 bulan gimana caranya. Gue nggak punya pengalaman, tetapi kita sama-sama mereka gitu kan akhirnya kan. Kalau misalnya kondisi kamarnya seperti ini, nanti gue bisa tuh bantu ganti popoknya dia gitu kan misalnya. Gue dulu ya, dan kenyataannya pada saat anak gue lahir, yes, gue bantu bikin susu juga, gue bantu beli popok juga, gue bantu segala macam gitu. Tapi itu dengan modifikasi dan dengan diawali dengan kita masing-masing gitu kan. Akhirnya banyak. Dan kadang-kadang udah misalkan udah dijawab ya kita pasti punya cara lah nantinya gini. Terus misalkan ujung-ujungnya malah ngedinai juga. Nah pada akhirnya ya nggak ada solusi dan ya udah balik lagi itu kan yang bahaya begitu kan. Iya. Kadang ada lagi pertanyaan kayak, terus kalau misalkan gue pergi kemana-mana nanti lu bisa jemput gue apa enggak? Gue bingung sih antara ini gue supir pribadi apa gimana sih gitu. Ya dong. Ya sekarang sudah eranya Gojek dan Grab. Itu makanya itu kan solusi juga. Salah satu solusi juga. Tapi gue juga gini, bagaimanapun caranya, gue juga selalu berusaha untuk bisa ada untuk istri gue dan untuk anak-anak gue. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya gue tahu gitu ya, istri gue tuh mandiri, tapi ada waktu-waktu di mana dia juga pengen manjain dia benar-benar. Gitu ada, dan and we can do that gitu loh. Kita bisa melakukan itu dengan tadi kembali kita komunikasi gitu. Kalau misalnya kita mau minta dijemput, lokasinya seperti apa, atau sebelumnya janjian dulu lah gitu kan. Janjian dulu untuk orientasi misalnya gitu. Kayak misalnya gini deh, misalnya lo gitu ya Ria, cewek lo ngantor nih kan. Terus dia pengen banget nih, suatu saat gue pengen dijemput sama Fahri. Nah ada waktu di mana mungkin cewek lo harus bawa lo ke kantor lo dulu untuk orientasi, ya nggak? Bisa, atau kan janjian di lobby juga bisa. Nah atau enggak, paling gampang kan janjian di lobby kan. How to get there, lo mungkin harus dibantu juga gitu. Dibantu dalam artian dikasih tahu, lewatnya ke sini lewatnya ke sini gitu kan. Kayak misalnya gue kalau jemput anak gue, kita udah punya tuh spotnya tuh. Pokoknya gue nunggu di sini, kamu nanti harus nyamperin. Kalau gue harus ke dalam nyariin anak gue lagi main sepak bola, ya gue kelar. Benar. Iya. Tapi balik lagi, anak gue juga ngerti dengan kondisi gue. Pada akhirnya dia akan mengerti kan. Anak gue. Pada akhirnya akan mengerti dan semua dibicarakan. Jadi itu tadi yang gue bilang harus komunikasi. Kita berarti intinya adalah komunikasi ya. Iya. Itu pokoknya gini deh. Pacaran sama orang yang punya disabilitas itu pada akhirnya lo akan kreatif deh, yakin deh. Iya benar. Iya lo akan lebih kreatif, pacaran lo nggak akan monoton gitu kan. Iya benar. Jadi banyak hal-hal unik yang bisa dilakukan gitu ya justru. Nah terus
pertanyaan selanjutnya, kalau dari tadi kan kita dari sudut pandang orang awas gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang tunanetra sendiri, kadang-kadang ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, permasalahan di mana kayak, oh pokoknya gue harus dapat pasangan yang awas, yang normal kata mereka gitu kan. Pokoknya gue harus dapat yang normal. Gimana caranya? Pokoknya gue harus dapat. Padahal kalau menurut gue pribadi, ya dia awas atau dia mau tunanetra juga itu sebenarnya nggak masalah nggak sih? Iya. Menurut lu gimana tuh? Nah, yang gue pribadi, kalau gue memang gini, gue tidak pernah pacaran sama tunanetra ya selama ini. Oke. Tapi bukan karena gue anti tunanetra. Nah, karena memang cewek yang gue seneng kebetulan bukan tunanetra semua. Iya, benar. Itu. Nah, tapi di sisi lain, gue juga ada berpikir seperti ini. Ini boleh ditiru, boleh enggak ya? Dan mungkin juga gue salah. Silahkan nanti mau komentar di bawah juga boleh. Iya. Gue berpikir kalau kalau kita sama-sama tunanetra itu kayak dua orang yang punya sifat jelek yang sama terus ketemu gitu. Digabungin gitu ya. Digabungin. Jadi kayak misalnya lo orangnya tukang ngambekan. Cewek lo orangnya tukang ngambekan. Ketemu udah kelar tuh. Oh iya. Kalau dari itu ya benar sih. Ya, artinya gue juga kadang-kadang suka berpikir juga bahwa kalau misalnya gue dua-duanya tunanetra, mungkin memang agak ada beberapa kondisi yang lebih menantang. Lebih sulit gitu ya. Tapi gue tidak pernah menempatkan itu sebagai pilihan utama. Jadi itu lebih kayak bonus saja. Tapi balik lagi bahwa kenapa gue nggak pernah pacaran sama tunanetra? Emang karena gue nggak pernah jatuh cinta sama tunanetra aja gitu. Cinta sama mereka. Iya. Karena memang kondisinya seperti itu gitu ya. Iya, emang. Iya, benar. Emang kalau kata anak sekarang mah kagak ngeklik gitu kan. Benar. Ya sebenarnya yang bahaya ketika ini, oke, gue maunya sama orang awas gitu kan, gue maunya sama yang normal gitu. Tapi sekalinya dia seneng sama tunanetra, oke dia jalanin, tapi ujung-ujungnya dia main-main gitu loh. Ada yang kayak gitu kan, bahaya juga tuh. Ada juga yang kayak gitu. Nah, balik lagi. Katanya kalau misalkan udah dapat yang normal itu jodoh, tapi kalau misalkan masih dapat yang tunanetra juga itu jatah katanya. Tapi yang harus dirombak gini loh. Bahwa kita juga sebagai tunanetra, kita juga adalah orang yang normal. Iya benar. Itu pemikiran normal atau tidak itu sih sebenarnya yang mengganggu menurut gua. Nah, itu yang harus balik lagi ya kepada stigma gitu. Apakah kalau misalnya yang bisa melihat itu normal lalu kita yang tunanetra itu tidak normal? Kan enggak juga. Nah, itu dia. Nah, jadi pertama kalau balik lagi ke awal tadi, kalau kita misalnya penggunaan kata, kalau gue koreksi sedikit, ketika kita bisa bicara dengan tunanetra berarti lawan katanya itu adalah bukan tunanetra atau bisa melihat gitu kan. Kalau tuli lawan katanya adalah bisa melihat. Oke. Nah, kalau misalnya orang yang lumpuh berarti lawan katanya orang yang bisa jalan gitu. Bisa berjalan. Kita minimalisir penggunaan kata normal itu karena itu seakan-akan itu lagi tunanetra teman-teman di tidak normal. Jadi kayak tidak normal, akhirnya orang berpikir wah ini second grade nih, orang mutunya turun nih gitu kan, padahal tidak seperti itu gitu. Iya. Terus balik lagi tadi ke masalah pacaran juga gitu ya. Kalau lo punya obsesi untuk nikah atau punya pacar orang yang bisa melihat, nggak apa-apa gitu, tapi jangan karena apa ya, ibaratnya jangan dipaksain gue harus sama yang lihat biar gue keren. Kalau sama yang nggak lihat juga gue nggak keren nggak asik gitu kan. Ada yang kayak gitu, dan itu tuh kalau menurut gue justru itu nggak sehat. Artinya benar. tidak akan
lo tidak akan memelihara hubungan lo dengan baik karena Nah, lo baik, cuma iya. pengen kelihatan oke, dapet cewek bisa ngeliat, apalagi kalau misalnya cantik atau dapet cowok pengen ganteng. pengen gengsi lu lah gitu, Iya. naikin gengsi gitu ya. Ya cuman gengsi doang gitu. Berarti kayak Sama macam lu punya iPhone biar kelihatan keren gitu kan. nah iya kayak gitu, jatuhnya lo matre gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Sama kalau kalau apa namanya, kalau dengan apa dalam konteks pacaran ini juga akhirnya orang akan mempertanyakan kenapa lo sama dia gitu kan, dan akhirnya hubungannya tidak akan jadi baik juga kalau menurut gue sih begitu. Iya, 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 iya. Terus apa namanya tuh, ketika misalkan kadang-kadang stigma dari lingkungan sekitarnya, balik ke si orang yang melihat tadi ya, stigma di lingkungan mereka kadang misalkan gini, kayak ya balik lagi ke teman-temannya tadi, misalkan weh gila lu S3, S2, S berapa tapi kok pasangan lu gelap sih gitu. Iya, banyak yang gitu kan, kawan kita kan ada yang gitu. Oh kamu udah cantik, PNS, punya posisi tinggi, masa suaminya nggak bisa melihat, salahnya di mana? Nah itu dia. Itu kan. Heeh. Emang separah itu kah gitu kan ya? Iya. Nah, itu balik lagi, itu adalah stigma-stigma yang harus kita bongkar. Dan gini, pada kenyataannya kalau lo mau pacaran sama orang dengan disabilitas, itu akan lo hadapin. Iya. Karena di masyarakat kita masih seperti itu, tapi lo nggak boleh diem gitu loh. Iya, betul. Nggak boleh nerima begitu aja. Lo juga harus jadi orang yang bisa merubah keadaan, jadi orang yang bisa merubah stigma itu gitu loh. Ya. Itu sih kalau menurut gue yang apa namanya, yang penting juga ya. Terus kadang gini juga bang, ada satu kasus di mana si orang awasnya, si orang yang melihatnya ini nanya gini, coba lu tunjukin ke gua siapa tuh nenek yang udah sukses gitu. Nah dikasih lah misalkan referensi yang mainstream, misalkan kayak Bapak Sarudin Daming gitu kan, atau Bapak Didi Tarsidi, atau kalau yang dari luar mungkin Stevie Wonder ya kan. Nah terus abis itu pertanyaannya dibalik sama dia, lah terus kamu kapan bisa kayak gitu? Nah, lo jawabnya yang romantis dong. Dengan bantuan kamu, aku akan bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi yang pernah dapat pertanyaan begitu ya jawabnya gitu caranya ya guys. Lo balikin lagi ke dia. Tapi memang ini ya, memang ketakutan itu pasti ada, kekhawatiran itu pasti ada. Pasti. Karena kan ketika kita menikah, kita pasti ingin hidup yang lebih baik buat diri kita juga, anak kita juga. Gitu. Pasti. Balik lagi, intinya kuncinya di komunikasi. Jadi komunikasi itu nomor satu banget lah ya. Lo juga nggak usah baper-baper amat kalau lo nanya kayak tadi. Iya. Lo kapan suksesnya gitu. Tapi itu tadi si ceweknya juga mau mengambil andil nggak gitu dalam membantu dia. Peran lu apa nih? Iya, kayak misalnya gue sebagai apa namanya, waktu gue dulu masih pacaran sama Silvi, gue sebagai fasilitator, gue kan sebagai fasilitator ya, gue fasilitator untuk disability awareness training gitu. Gue bilang sama istri gue gitu, dengan kondisi gue bekerja gue seperti ini, gue punya cita-cita nih, jangka panjang gue kayak gini. Ya. Apa yang lo bisa bantu dari itu? Itu jadi dibicarain, artinya balik lagi dari kitanya sendiri, apapun disabilitas kita, kalau kita punya planning, kita juga udah punya pikiran gitu ya, punya rencana aja deh, tapi bukan rencana yang benar-benar bukan rencana yang ngawang-ngawang ya. Itu
rencana itu kita share sama pasangan kita dan pasangan kita merespon, ya udah, itu menurut gue itu adalah hubungan yang sehat. Tapi kalau misalnya kita kita nggak punya rencana apa-apa, kitanya juga ya nanti gimana Ya kayak nanti lah ya. lihat aja nanti, apa-apa lihat aja nanti, ya ceweknya kabur ya jangan salahin gitu. Ya kalau kabur ya lihat aja nanti mau lihat kemana nih ya kan? Iya, lihat mau lihat kemana lo gitu. Atau mungkin ceweknya yang tetap saya nggak yakin. Nah, ya lo nggak usah paksain juga, berarti memang maybe he's not the one for you gitu ya. Ya benar. Mungkin lo memang harus mencari orang lain, tapi balik lagi, dengan lo berkomunikasi lo akan tahu is that the right person you want to be with. Halo? Gitu. Halo? Weh, mati ya? Oh, gue kira mati. Masih sini. Kayak koneksinya putus-putus tadi kayak. Ya agak ini. Agak nyendet ya? Oke. Tapi tadi udah masuk sih poinnya gitu kan. Jadi intinya sih sebenarnya simpelnya adalah komunikasi itu poin utama lah ya. Ya. Iya benar. Jadi wow, durasi kayaknya udah panjang ya. Pegel lo juga yang nonton kayaknya. Iya. Jadi ada ini nggak? Ada closing statement nggak dari lo nih? Kira-kira dari obrolan kita tadi nih? Closing statement apa yang mau lo sampaikan buat yang nonton video ini gitu? Oke. Buat lo yang memang lagi ngejalanin hubungan dengan pasangan lo yang punya disabilitas, Apapun itu ya, apapun itu mau dengan tunanetra, mau dengan tuli, mau dengan siapapun itu, yakin deh kalau lo komunikasi terus dengan kalau kalian berdua saling berkomunikasi dengan baik, itu akan membuat hubungan kalian jauh lebih menarik dan jauh lebih kreatif dari hubungan orang lain. Dan jangan segan juga untuk berkonsultasi sama orang-orang yang lain yang memang punya kompetensi juga. Jadi kayak misalnya lo pacaran sama tunanetra nih. Nah, lo tanya aja sama teman lo gitu, punya nggak pasangan tunanetra yang ini misalnya yang dianggap berhasil. Nah, terus nggak ada salahnya juga kalau lo datang ke mereka, lo ngobrol sama mereka dan lain sebagainya. Itu nggak sesuatu yang nggak salah, karena ya benar, khawatir itu wajar. Tapi kalau lo pelihara kekhawatiran itu berlarut-larut dalam kekhawatiran gitu ya. Nah, itu yang akhirnya akan merusak hubungan lo. Cari solusinya, cari jawabannya. Ya, yang penting solusi ya, dari solusi, jangan berkutat lagi di dalam ketakutan itu gitu kan. Iya. Oke. Menarik banget nih, gila, asli. Jadi ini mungkin buat kalian yang nonton video ini sampai di menit ini sampai habis ini, banyak banget insight yang bisa kalian dapetin, banyak banget sudut pandang baru yang mungkin sebelumnya kalian nggak tahu, kalian bisa dapetin di sini. Jadi thank you banget Bang Jack udah mau main-main ke channel gue nih. Oke, sama-sama. Ntar lo main juga channel gue ya, kapan-kapan ya. Siap. Ntar gue juga main deh. Kita bahas gadget nanti. Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai sekarang, thank you banget. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan like aja kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat gitu. Jadi oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye-bye.